adalah puasa hari ke 16. Ibu-ibu pasti semua sudah dapat THR ya? Asik. Dapat THR sudah? Belum. Yang sebelah kanan? Nanda, ibu ini semangat banget ini. Kenapa? Waktu sahur. Suaranya lewat kerucuk. Berarti korong sahur. Kita iki jeruk banyu tak iki. Habis ini sahur bareng Bu ya, sahur bareng. Sahur bareng, Bu. Bawa uang? Bawa uang? Oh, podo Bu. Tanya dulu ini dari mana ya? Ibu-ibu ini dari mana, Bu? Gak jelas. Nah ya. Dari mana? Ambengan Batu, Surabaya. Masjid Al Muallimin. Kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau yang ibu-ibu, ini anak-anak pramuka dari mana? Pramuka seragamnya. Ini Sona Permata Ngawi. Ngawi. Masya Allah. Selamat pagi Ngawi. Tanggaku. Sing gawe rene aku. Sampeyan gawa ngene iki gelem. Dhewe kaya ngene iki. Ya Allah. Dari Ngawi ya. Teman-teman pramuka tadi ya, Masya Allah. Luar biasa. Dan tentunya tadi nggak nggo duit. Makanya bisnis go digital dengan mitra handal, raih keuntungan itu dalam satu genggaman tangan ya. Jadi selain memang ada pencatatan penjualan pos, manajemen sistemnya tuh ciamik soro. Pembayarannya tuh sangat praktis dengan menggunakan yang namanya QRIS. Kemudian paymentnya semuanya pokoknya jadi satu. Semua terintegrasi dan terpercaya. Untuk itu FinPay make it so easy. Nggak perlu ragu lagi kalau kita ngisi BBM pakai My Pertamina. Wah. Keuntungannya akeh. Selain kita bisa membayar dengan cara cashless, membayangkan tuku bensin kayak so dibayang no. dibayar dengan cashless, juga bisa mendapatkan poin yang ada transaksi. Dia sangat menarik dan harganya sesuai dengan jumlah liter. Wow. Jadi kalau tambahan. Download aplikasinya My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Banyak untungnya pasti My Pertamina. Asik. Ayo utangmu. Janjine kan ngono. Engko lek sesuk episode 16 sponsor akeh tamune wis akeh tak balekno dhuwitmu. Iki poso kepiro? 16. Utangku piro? 16. Utangku piro ning awakmu? 500.000. 500 saya kecil toh. 5 deh. Iya deh Bu. Piro utangmu? Utang itu 500. bayar. Iya ya tak bayar. 500.000. Utang ra gelem bayar. Apa? Wis tanggal piro nek poso kurang 14 dino. Ayo bayar 500. Lah iya aku barang bayar. Bayar toh utang ra gelem bayar. Udah, utangmu. Aku bayar sama ning teko iki. Lho lah aku yang ngenteni kene kok. Lho. Ayo toh bayar. Ayo, bayar. Bayar. Yo Bayar, bayar Bra. bayar. Bayar toh. Bayar berak. Bayar toh. Utangmu lho. Aku Lah iya teko iki. aku yang ngenteni iki. Iki lho ditunggu TB ke aku. Lho sik. Guys, esok. Sik. Kowe ruwet kowe. Kowe rondo ya rondo tapi jor ruwet kowe. Jeruwet kowe. Perkara duit kok ngene. Sik saiki aku takon. Iya. Kowe ngutangi sapa? Kowe. Aku ngutangi iki. Lah kowe ngutangi sapa? Nanda. Tak selesaikan masalah iki. Ya apa coba. Sing rumangsa utang ngacung. Ya sik mundur. Sing rumangsa ngutangi lungguh. Lho lagi ya ngutangi kabeh sampeyan. Mela utang sampeyan. Iki lho Es bukan kene. mau. Gak ngene-ngene. Sing duwe utang rene. Duit tangkap. Keso ngadili apa ora kowe? Sing diutangi rene. Iya iso apa ora mutuse iki? Ora kok mlumpuk kabehnya. Wah, iki gak bar iki jelas gak bar Iki iki. kudu dicelokno ahlinya. Diselesaikan iki. Kalau tidak diselesaikan, kita enggak selesai. Iya jelas. 500.000 ki dicekel 500.000. rondo ya iso bahaya lho kowe. Sok mana? Oke, Langsung bintang aja. tamunya yang terhormat siapa Mbak nanti? Waduh, kita rahasiakan. Rahasiakan. Pokoknya Ada ada hubungannya dengan utang-utangan. utang-utangan. Nah. Karena tema kita pada pagi hari ini adalah adil. Rese ae lambene. Mantap. Bener utang ini dibayar niki lho. Mulane adus nek tangi iso raup sik sikatan ngono. Omong mlesa ae. Aku ora raup. kok Tayamum mau. Tema pada pagi Alon-alon hari ini adalah adil tidak harus
sama. Biar kita adil, kita nggak bisa ngadilin diri kita sendiri. Nggak bisa, no. Dalam bisa. sudut pandang sosok yang sangat luar biasa ini seperti apa? Apanya? Ya iki mau lo adil, iki mau lo tidak harus sama. Tidak harus sama. Lek kene kan nanggepinnya ngene gak Ngene jelas. iki nggak jelas. Harus Langsung ada aja. penjelasan dari Benar. yang bisa menjelaskan. Sebenarnya utangku bayar 500. Ya kesuwen. Seenggak iki wis ket mau ngene-ngene ae rek. Wis ayo. Ayo dipanggil ya. Ayo langsung aja kita panggil bareng ya Ibu ya. Ya, ya, Gus ya. Miftah. Gus Miftah. Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah, baik yang di rumah maupun yang di studio, yang kemayu rahimakumullah. Ini dari mana, Bu? Dari Ngawi. Makan kuaci, minumnya susu. Cakep. Hai orang Ngawi, I love you. Ini dari mana, Bu? I love you too. Dari Surabaya, Ambengan, Surabaya. Ada hiu makan tomat. Cakep. Cakep. Hei kamu, I love you so much. Gus Miftah. I love Gus you. Miftah. Sama Somat. I love you apa? Moh. Lanang kok seneng Somat. Somat tuh banyak ngono lho iki kepiye. Oh, tak kira jeneng wong. Somat. Hari ini kita berbicara tentang keadilan. Dan temanya menarik, adil tidak harus sama rata. Ada cerita seorang pengembala. Di saat dia mengembala, kecapean, dia kehausan, kepanasan, duduk di bawah pohon beringin. Nah, saat duduk di bawah pohon beringin, sang pengembala ini mikir, kenapa? Dia mengatakan Allah itu tidak adil. Di mana ketidakadilan Allah? Dia melihat ke atas kepada pohon beringin. Apa yang dia lihat? Pohonnya besar, buahnya kecil. Kan pohon beringin itu buahnya besar tuh, tapi buahnya kecil. Di saat yang sama dia melihat ke bawah, ada pohon semangka. Pohonnya kecil, buahnya besar. Maka saat itu dia mikir, Allah itu nggak adil. Seharusnya pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya harusnya besar dong. Pohon semangka yang pohonnya kecil, harusnya buahnya kecil. Tapi kok kebalik? Nah, di saat dia berpikir tentang keadilan Allah, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya? Jatuhlah sebuah buah pohon beringin tepat kena kepalanya. Ada satu biji buah pohon beringin jatuh di kepalanya, plak. Saat itu langsung dia berpikir, berbalik 180 derajat. Allah itu maha adil. Kalau seandainya buah pohon beringin sebesar buah pohon semangka jatuh kena kepala saya, bagaimana dengan kepala saya? Nah, artinya apa? Bahwa sudut pandang itu harus sesuai dengan proporsinya. Maka kenapa kemudian dikatakan yang namanya keadilan itu adalah wada'u syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh, kopiah tempatnya di kepala. Maka nggak boleh ditaruh di dengkul. Nah, kecuali otaknya TB di dengkul. Belum pindah. Oh, untuk pindah. Pengsiku. Oh, pengsiku. Yang jelas TB ini otaknya paling mahal. Kok sakit? Karena masih orisinil. Artinya nggak pernah dipakai. Gak tau kayak mikir. Orang mikir barang gimana. Nah, jadi wadu'u syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Disitulah kemudian kita memahami posisi masing-masing gitu loh. Posisi masing-masing. Oh, keadilan seorang suami dan seorang istri diatur oleh Rasulullah ketika pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah. Apa pembagian tugas Rasulullah kepada mereka berdua? Urusan luar rumah dipasrahkan kepada Sayyidina Ali,
urusan dalam rumah dipasrahkan kepada Siti Fatimah. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh bekerja. Buktinya banyak perempuan yang kemudian mensupport, mendukung kinerja suaminya, tetapi sesuai dengan proporsinya. Artinya apa? Jangan sampai kemudian kewajiban pokokmu ngurus rumah tangga terbengkalai gara-gara tugasmu. Ini juga konsep keadilan. Kan kemarin Gus Miftah bilang kan pas pengajian, boleh nggak seorang perempuan bekerja? Boleh. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Asik. Lah ngomong soal keadilan, nanti kita akan ada bintang tamu luar biasa yang memang porsi beliau untuk ngomong soal keadilan. Siapa dia? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ingat ya pemirsa ya, bisnis Go Digital dengan mitra yang sangat handal, keuntungannya itu hanya dalam satu genggaman tangan aja. Jadi pencatatan penjualan dengan post management system, kemudian pembayarannya lebih praktis, bisa dengan payment point, bayar tagihan rutin bulanan, ngirim uang, pembayaran modul, nyawer, ya kan? Kemudian isi pulsa, voucher games, dan beli materai elektronik apa saja, di mana saja. Perluas usaha dengan sistem terintegrasi dan terpercaya. Apalagi kalau bukan FinPay, make it so easy. Ngisi BBM untuk kendaraan kesayangan Anda, gunakan aplikasi My Pertamina. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu dapatkan, mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Maka dari itu, banyak untungnya pasti My Pertamina. Untuk kasus kita yang tadi memang tidak bisa adil, bingung seperti apa. Kasus yang kayak bola ruwet. Itu tadi kalau tidak salah TB akan dikenai pasal 44 KUHP ya. Nanti coba kita tanya. Bener apa enggak gitu. Karena kena cacat mental ya. Kalau begitu kita akan mengundang seseorang yang Masya Allah sangat spesial yang sudah hadir. Sahur-sahur meluangkan waktu bersama dengan kami. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Dr. Mia Amiati SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Biasanya kamu punya pantun kok enggak? Ada ibu sungkan diadili. Kamu takut ya? Iya. Beli aci dapatnya wajib. Cakep. Buka jadi kok kamu cantik. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah. Ini sudah berapa lama di Jawa Timur Bu? Saya sudah 1 bulan. 1 bulan, Alhamdulillah. Ini Kajati itu, perempuan bisa jadi Kajati. Artinya perempuan bisa berkarir. Ini kan wanita-wanita kafir. Karir. Baru 1 bulan ya Bu ya di Jawa Timur. Istrinya TB sudah 9 bulan 10 hari. Halah aku meteng tak ada di ngawur. Kamu tak adili loh kamu macam-macam. Bu, ngomong soal keadilan, sebenarnya definisi adil menurut seorang Kajati itu apa sih Bu? Keadilan itu kan istilahnya relatif ya Gus. Relatif. Bagaimana kita bisa menempatkan keadilan itu pada tempat yang sebenarnya. Jadi kalau slogan kami, kesuksesan dalam proses penegakan hukum adalah pada saat kita bisa menempatkan keadilan pada tempat yang sebenarnya. Artinya bahwa ada suatu peristiwa pidana yang memang itu menurut ketentuan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia itu dikenakan ancaman pidana ada jelas, namun apabila dipertemukan dalam suatu kaidah bagaimana kita bisa menerapkan keadaan yang restoratif yang bisa diterapkan, bisa mengembalikan keadaan seperti semula, masyarakat tanpa masalah dengan ada kearifan lokal ataupun dari kebijakan-kebijakan dari yang hukum adat yang ada di setiap tempat, sehingga kita bisa memulihkan keadaan seperti awal, tidak ada peristiwa pidana, maka kita diberikan amanah oleh pimpinan Bapak Jaksa Agung berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020
bahwa kita bisa menerapkan keadilan restoratif justice di situ. Nah, ini yang sekarang lagi marak di masyarakat, keadilan restoratif justice. Ini mungkin banyak yang belum tahu, Bu. Ini kalau dilihat wajah-wajahnya nggak paham ini, Bu. Tahu, Bu, restoratif justice? Alah, karena jus itu kan macam-macam, ada justimun, justif, macam-macam. Lah, restoratif justice itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Itu suatu produk dari pimpinan kami, Bapak Jaksa Agung. Beliau mempunyai inisiatif bahwa setiap permasalahan hukum yang ada di lingkungan masyarakat yang memang masuk unsur ranah pidana, tetapi bisa kita upayakan untuk bisa dicegah sampai masuk karena pemidanaan. Jadi bukan berarti bahwa artinya tidak semua perkara harus dibawa ke pengadilan. Ya, jadi karena kami selaku dominus litis yang bisa punya kewenangan membawa perkara ke pengadilan hanya jaksa, maka pada saat setelah menerima berkas perkara dan ada pelimpahan tahap 2 dari penyidik, kita melihat bahwa ini tersangka maupun barang bukti sudah signifikan, diantaranya pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana, jadi bukan residivis. Kemudian yang kedua, ancaman pidananya 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. Ya, yang ketiga, bahwa ada kesepakatan damai antara para pihak antara pelapor dan terlapor. Ya, dan akhirnya kita berusaha mengupayakan, tapi betul-betul harus berdasarkan kearifan dari masing-masing pihak dan bisa kita melibatkan aparat setempat baik RT, RW maupun lurah, sehingga kita berusaha bisa mendamaikan itu dan selesai di situ, tidak dibawa ke ranah hukum. Jadi gini, Bu, contoh yang paling gampang umpamanya nih, si TB konflik sama Yudo, rebutan janda umpamanya, ini kan janda begini. Kalau kamu ngaku saja. Dari kemarin bangga, sekarang kamu nggak bangga. Kan saya bilang lebih baik menikah dengan janda, tapi menyenangkan, daripada nikah dengan perawan, tapi membuat kekacauan. Nah, mereka konflik, kemudian saling lapor, kemudian masuk ke kejaksaan, Bu. Restoratif justice itu ketika mereka berdamai, itu pengadilan bisa menghentikan kasus itu. Sebelum sampai ke pengadilan. Jadi kami yang menghentikan. Masih kejaksaan ya. Jadi kami yang menghentikan karena dominus litis itu, Pak. Jadi semua peristiwa pidana yang diserahkan pada kejaksaan, penyidiknya teman-teman di kepolisian, maka hanya satu-satunya penuntut umum di Indonesia adalah jaksa. Jadi kita bisa menghentikan penuntutan dengan cara membuat damai para pihak. Gitu. Ya. Ini betul seperti yang Gus ceritakan tadi, faktanya betul terjadi kemarin di salah satu wilayah kami di sini di Jawa Timur. Yang berseteru itu istrinya tuh mantan korban, dan istrinya mantan korban. Jadi mantannya korban. Ya, jadi suami istri berseteru, dua keluarga berseteru, tapi masing-masing saling mantan gitu. Jadi yang dilaporkan itu sebagai istrinya itu sebagai mantan korbannya. Jadi akhirnya semakin kisruh, akhirnya karena mereka punya itikat yang baik, ada juga tadi kekeluargaannya, karena si bapaknya ini punya kewajiban untuk bisa bersilaturahim dengan anaknya meskipun sudah jadi mantan istrinya, tapi kan tidak ada mantan anak. Akhirnya didamaikan oleh ke RT setempat. Pada awal kegiatan pendamaian mereka masih naik pitam, akhirnya dibawa ke kelurahan dan alhamdulillah bisa disepakati, dan berdasarkan hasil visum luka lecet ringan di sebelah kiri kepala itu pun dianggapnya sebagai sesuatu yang memang tidak fatal, dan akhirnya ada perdamaian, alhamdulillah bisa didamaikan dan keadaannya menjadi rukun kembali. Jadi dan itu sangat diapresiasi positif oleh masyarakat setempat, dan masyarakat ingin suasana damai nanti mungkin tanpa harus dibawa ke pengadilan ya. Contoh-contoh seperti itu. Yang jelas ada kaidah hukum yang harus kita jadikan patokan bahwa itu adalah ketentuannya, ada yang tidak bisa tidak. Nah, kecuali hal lain dalam ketentuan di dalam ada beberapa ketentuan dari pimpinan kami, diantaranya Perja 01 tahun 2022 ini menyebutkan bahwa ada hal-hal lain yang bisa dikecualikan, misalnya contohnya laka lantas. Gus, kan kalau laka lantas ini kan korbannya secara materi tidak bisa dihitung, bahkan misalnya kehilangan nyawa tidak bisa digantikan, nyawanya dikembalikan, kan tidak ada. Jadi kembali keadaan semula itu bukan berarti secara harfiah semuanya jadi ada seperti awal. Artinya kayak laka lantas itu tidak ada restoratif? Ada juga? Ada, kan tapi kan definisi pengembalian keadaan semula itu tidak bisa utuh secara harfiah. Suruh balikan nyawa gitu, nggak bisa. Akhirnya dengan cara semua pihak menyadari bahwa itu adalah suatu takdir ilahi dan keluarga disantuni selayaknya, bahkan ada pengobatan di atas 10 juta dibayar dengan sukarela oleh pelaku. Akhirnya itu normatifnya tidak melekat seperti yang ditentukan dalam ketentuan kerja. Berarti TB itu cacat mental masih bisa itu, Yun. Kalau laka lantas nggak bisa dituntut ganti rugi sepenuhnya, Bu ya? Ya minimal nyawanya nggak bisa dikembalikan, B, tapi ganti rugi materi bisa. Kemarin saya nggak bisa, Gus. Kenapa? Kemarin sebelum kecelakaan kan saya tuh ganteng, kecelakaan saya begini. Tapi kan balik ganteng gitu loh, Gus.
Ini kalau membunuh orang nggak ada pasal tak bunuh ke orang gitu. Tapi ini menarik loh, tadi yang korban, mantan dan sebagainya. Makanya saya bilang move on itu pilihan. Gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Makanya itu Bu, kalau punya mantan dilepas saja. Kamu malah bilang alumni. Kamu bukan mantan kok alumni. Kenapa? Supaya bisa reuni. Ya itulah rumah tangga, pasti rumit. Ya kan, rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Bu, ini yang paling bombastis dari Pak Jaksa Agung hari ini adalah tentang pidana 50 juta, orang yang korupsi 50 juta atau kerugiannya di bawah 50 juta, itu bisa direstoratif. Itu gimana Bu? Apa pertimbangannya? Jadi pertimbangannya bukan berarti bahwa berhenti dengan seketika saat itu tidak ada pidana yang tidak tetap ada prosesnya ya? Nih dicatat ada proses prosesnya. Hukum yang harus tetap ditempuh dengan cara seperti ini, mengingat Gus bahwa semua proses itu kan ada biaya atau untuk operasional itu kan ada ketentuan dalam anggaran, sehingga kalau kita lihat dengan kapasitas kerugian negara 50 juta yang bersangkutan bersedia mengembalikan dengan beban sesuai dengan ketentuan. Satu syaratnya yang tersangka harus mengembalikan senilai yang dia rugikan kepada negara berdasarkan hasil perhitungan. Dan itu perhitungan keuangan negara pun ada instansi yang berwenang, bukan kami tapi BPKP atau BPK, sehingga auditornya jelas, bukan hanya jaksa yang menghitung, itu jelas bagaimana dibayar kembali dan bukan berarti menghapus pidananya, tetapi berupaya bagaimana kita menyeimbangkan agar negara tidak tambah rugi. Contoh misalnya kalau biaya operasional dari mulai penyidikan sampai penuntutan dan pelaksanaan kegiatan di persidangan itu biayanya cukup tinggi, kemudian masuk penjara setiap hari 3 kali makan. Terus? Itu nanti bagaimana 3 kali makan dia biayanya dari negara juga, lebih bengkak biayanya. Nanti saya mau tanya sama Bu Kajati ini. Jadi kalau untuk ngurusi satu kasus di bawah 50 juta, nanti akan kita lihat dari persidangannya habis berapa, kemudian nanti dia di penjara makannya habis berapa, apakah kira-kira lebih murah daripada 50 juta atau lebih mahal daripada itu. Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini. Daripada di penjara, Bapak tidur di rumah saya aja ya. Kita kembali setelah yang satu ini masih di Sahur bersama dengan Gus Miftah. Ayo dulu nambah barokah. Cuma ono neng Pemirsa Sahur bareng Gus Miftah, ngomong keadilan memang betul-betul menjadi penting ya. Cobalah, ini yang paling rawan di rumah tangga, soal poligami. Itu kan perintahnya jelas. Fangkihum atau balakum minan nisa. Nikahlah perempuan-perempuan itu. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. 2, 3, 4. Tapi kemudian di situ laki-laki diingatkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Nah, kalau keadilan materi mungkin bisa diukur, tapi kalau hati, apa ukurannya? Ya kan? Maka hati-hati para suami, sepandai-pandainya suami sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda, ingatlah pada akhirnya tetap tua juga. Kawan, guys. Bukan, tetap tua kan, nggak mungkin muda terus. Makanya kalau saya punya prinsip, kalau ada suami suka koleksi mobil tua, berarti suami setia. Kenapa? Karena pada dasarnya yang tua itu dirawat, bukan diganti. Tapi apa nggak ada ya mobil tua? Ada menghina. Ada. Jadi setia. Ada. Si TB karo Yuda kurang ajar kok. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Loh, kok bisa? Maksudnya piye? Diwaca angel, diguak dosa. Ngawur wae. Ojo. Tapi nggih pekewo lho, Gus. Lah kenapa? Mangke duwe bojo ayu ngenakno tangga. Lah ngapa? Lah bolak-balik gede kuwi bolong kabel, Mas. Aku wae turu dicokri dicengi polaku. Bingung. Lah ngomong keadilan tadi itu, Bu. Kembali ke kasus yang nilainya 50 juta. Ini hitung-hitungan aja, Bu ya. Kalau seandainya tersangkanya itu terpidananya terdakwanya ya, ada di Banyuwangi umpamanya. Sidangnya harus di Surabaya. Itu satu kasus umpamanya.
kira-kira dari awal, dari P21 saja lah, sampai kemudian selesai diketok vonis pengadilan, sampai kemudian di penjara, itu kira-kira habis biayanya berapa sih Bu? Untuk biaya pengadilan saja deh umpamanya. Ya, kalau operasional kami kan ditentukan sesuai DIPA, Gus. Ada angka-angkanya, memang itu rasanya tidak signifikan, Gus. Jadi jauh kalau lebih, nilainya cuma 50 juta ya? Ya, jauh lebih tinggi biaya operasionalnya. Seperti contoh, saya pernah tugas di Kepulauan Riau. Di situ ada daerah Natuna, kemudian punya cabang Tarempa. Jadi Tarempa itu betul-betul daerah yang sangat jauh, dan kalau pada saat itu pengadilan tipikor hanya ada di Tanjung Pinang, sehingga teman-teman dari Tarempa itu harus bermalam di kapal 2 hari 2 malam membawa tahanan tersebut untuk disidangkan. Jadi kalau mereka keluar dari kapal tuh sudah pada cemong-cemong karena saking lamanya di dalam. Itulah perjuangan jaksa-jaksa di daerah. Jadi bagaimana mereka berjuang, dan itu angka nominalnya kalau dirupiahkan memang jadi jauh lebih tinggi, belum lagi hal-hal lain yang perlu didukung. Sampai perlu di situ perlu kita bantuan dari kepolisian agar tersangka terdakwanya jangan lari misalnya. Belum lagi soal keamanan di jalan, Bu, dan ya. itu kan biasanya kebanyakan itu yang para pencuri ikan dari mereka dari kapal-kapal Vietnam, ada biasanya terdakwa itu yang dihadirkan di persidangan bisa lebih dari 10 orang, harus dijaga, tidak hanya cukup 2 polisi, maka kita pun tidak mungkin membiarkan polisi tanpa makan. Jadi semuanya perlu biaya, perlu operasional untuk bisa memenuhi rasa keadilan yang bisa disidangkan. Seperti itu contohnya. Itu kalau beratnya beban kami di teman-teman di daerah, khususnya teman-teman yang jauh terpencil dari artinya kota. Biaya operasional jauh lebih tinggi daripada nilai yang dirugikannya, Bu, ya? Ya, itu seperti itu. Oke, tapi itu tadi Nanda, secantik-cantiknya jaksa, saya tidak mau menikah dengan jaksa. Kenapa? Terlalu banyak menuntut. Kok pas ya, kok pas ya. Woi ngopo? Kamu jangan lihat aku nanti naksir loh. Kamu mau ketemu Bu Jaksa, mau tanya apa? Ini loh, kemarin saya tuh kan kena kasus, Bu. Saya itu sebetulnya tidak mencuri, cuma meminjam tampar, masih tampar itu apa? Dadung itu loh, Bu. Tali desa, tali ngono lho. Tali itu loh, gini. Tampar ya, kayak tampar. Tak kandani. Tampar tuh gini tak kandani. Ngomong apa? Ngomong apa? Tampar. Ngomong apa? Dulu tampar. Dadung ya tali. Kan ngambil tali, tapi dituduh mencuri sapi. Padahal saya nggak salah, Bu. Saya benar-benar nggak nyuri sapi. Lah kenapa kok dituduh sama sapinya? Talinya di lehernya sapi. Bu, ini yang sering salah miss di masyarakat itu adalah pasal turut serta. Sebenarnya dimaksud dengan turut serta itu seperti apa, Bu? Turut serta dalam pidana umum kita kenal dalam ketentuan KUHP ada pasal 55 dan 56. Ada penyertaan. Misalnya salah satu dari anggota penyapu jalan tuh lewat ke kantor Gus, lihat ada handphone tergeletak, kemudian dia minta temannya, tolong jagain pintu, saya mau ambil handphone itu. Nah, pada saat peristiwanya sudah fotoin, sudah selesai, ada peristiwa pidana diambilnya barang milik orang lain untuk dimilikinya dengan cara melawan hukum, maka yang menjaga agar melihat jangan sampai ada orang masuk atau ada yang punyanya tahu, itu juga apabila sudah terpenuhi bahwa dia diketahui dia pelaku pidananya, maka akan terseret sebagai penyerta turut serta melakukan perbuatan, dan ancaman pidananya 1/3 dari pelaku utamanya. Ancaman pidananya yang turut serta 1/3. Tapi lain halnya dengan tindak pidana korupsi. Di dalam pasal 15 disebutkan dalam tindak pidana korupsi tersebut bahwa untuk orang-orang yang dianggap sebagai pihak terpenuhi melakukan perbuatan penyertaan, meskipun tidak menikmati serupiah pun, Gus, misalnya contoh misalnya salah satu perusahaan direkturnya tuh meng-approve atau menyetujui menandatangani apa yang diajukan oleh anak buahnya. Ternyata anak buahnya ini punya etikat tidak baik, dia menyelewengkan apa yang seharusnya tertuang dalam proposal tersebut atau dalam anggaran tersebut, tapi dibawa pulang ke rumah sebagian sehingga pekerjaan tidak selesai, misalnya pembangunan gedung kantor misalnya seperti itu. Nah, itu akhirnya terpenuhi bahwa unsur ada proof atau persetujuan dari pimpinannya. Si pimpinan ini tidak menikmati serupiah pun, tapi karena ada perluasan dari ajaran penyertaan, karena kita sudah meratifikasi konvensi internasional tentang undang-undang tindak pidana korupsi ini, maka dikenakan sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab. Oke, dan itu namanya turut serta ya. Tapi ancaman pidananya sama dengan pelaku utamanya. Dengan pelaku utama itu kalau korupsi. Oke, ya, pantesan Yudo kena tersangka pemerkosaan.
TB terlibat. Kok bisa, Pak? Padahal dia nggak ikut memperkosa. Enggak. Delok meneng wae. Kan menikmati. Kalau menikmati Sebetulnya nggak diam saja, Gus. Apa? Oh, saya live streaming tapi nggak ada sinyal. Tapi ternyata Nanda, Iya. mau COVID, mau korupsi, Korupsi. itu ternyata solusinya cuma satu di Indonesia. Napa niku, Pak? Apa? Cuci tangan. Iya, Lah paham. Iya. Jadi mau COVID, mau korupsi di Indonesia itu sekarang solusinya Harus cuma satu, cuci cuci tangan. Benar. Bu, kalau ngomong soal keadilan yang tidak harus sama. Iya. Contoh yang bisa dicontohkan, contoh konkretnya apa, Bu? Iya. Kalau soal hukum. Ya, kalau dalam soal hukum ini keadilan tidak bisa diterapkan secara sama karena sifatnya relatif, masing-masing bisa menilai bagaimana penerapan keadilan. Karena dianggap selama ini, mohon maaf Gus, selama ini kan seolah-olah ada masyarakat yang punya pandangan bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi tidak ada penyetaraan. Padahal kalau sebenarnya kalau kita lihat di sini sudah berubah zaman, apalagi pimpinan kami di Kejaksaan sudah punya motivasi yang berbeda bagaimana menegakkan rasa keadilan yang betul-betul dibutuhkan untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Maka nanti relatif, misalnya Gus, ada unsur yang memberatkan atau unsur yang meringankan. Ada peristiwa pidana pencurian, sama-sama memenuhi pasal 362, mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hak untuk dimiliki, misalnya untuk dikuasai secara sendiri. Nah, kemudian sama jenisnya, orang itu juga sama mencuri, tapi ternyata ada yang meringankan, yang bersangkutan menginsafi kesalahannya, kemudian menyerahkan kembali, tapi kan sudah void, sudah selesai peristiwa pidana, tetap harus dihukum, tapi itu yang meringankannya, karena ada kesadaran ingin mengembalikan. Sementara yang satunya malah di persidangan menyulitkan. Pada saat ditanya oleh jaksa, oleh hakim juga oleh pengacara berbelit-belit, sehingga menyulitkan proses untuk diselesaikan. Dan itu pada akhirnya memberatkan hukuman ke tersangka, Bu. Ya, itu makanya tidak akan bisa sama, karena itu ada unsur yang meringankan. Walaupun kasusnya sama, tetapi penyikapannya berbeda. Oke. Kayak sekarang yang lagi diramai di Jakarta itu kan, satunya ngaku, satunya masih bulat, murah banget. Makanya hati-hati, ibu-ibu juga begitu. Jangan sampai suaminya kena pasal KDRT. Apa itu, Gus? Kekerasan dalam rumah tangga. Mendingan KDRT yang kedua. Apa itu? Kekerasan dalam ruangan tertutup. Kalau ibunya yang ini mungkin nggak pernah kasus KDRT, nggak pernah ya. Karena bapaknya udah nggak bisa keras. Soal Ijen B itu suaminya udah mati kok, gimana? Bu, kalau suasana di Jawa Timur hari ini seperti apa, Bu? Kondusif, Bu, ya? Ya, sangat kondusif kalau kami melihat di sini bahwa pemahaman teman-teman semua masyarakat, terutama juga dan juga aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, semuanya sudah mengetahui bagaimana bersikap atau melaksanakan tupoksinya masing-masing dengan amanah jabatan masing-masing, karena apabila akan keliru maka akan ada sesuatu yang berakibat hukum. Terus selain kami juga melakukan kegiatan penegakan hukum, juga ada preventif juga, Bu, ya? Ada tindakan preventif. Di sana kami juga punya bidang-bidang, ada bidang intelijen, bagaimana teman-teman intelijen ini melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan terhadap proyek-proyek strategis di daerah ataupun proyek prioritas. Dengan tujuan utama adalah meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Sehingga apabila ada sesuatu yang terindikasi, ada kemungkinan ada kekeliruan, maka Intel ini punya istilah kami early warning detection. Jadi mendeteksi secara dini ada ancaman, hambatan, tantangan atau gangguan, sehingga keseluruhan pelaksanaan proyek bisa berhasil. Contohnya saja dalam pelaksanaan penentuan pemenang, mungkin saja ada intervensi dari para pihak. Nah, kita tetap tidak boleh menyentuh terhadap penentuan proyek pemenang siapa, tapi kita mengingatkan bahwa harus sesuai dengan aturan. Terus kemudian di bidang datu. Jadi kalau ada orang bilang, jasa cuma cari-cari, itu enggak, Bu, ya? Karena itu ada proses preventif, ya, jaga-jaga. Semakin menarik obrolan kita dengan Bu Gajati, tapi masih banyak yang harus lewat, maka kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini, kembali di acara apa? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Kita akan langsung saja menuju ke sosmed yang sudah banyak sekali, Masya Allah, yang sudah nanya ya melalui sosial media. Silakan kita buka. Dari Indah Sari,
Sosmednya indah. Katanya kalau orang minum komer 1 tetes maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi apakah orang yang sudah minum 1 botol komer harus tunggu bertahun-tahun untuk tobat? 1 tetes tuh nggak diterima 40 hari. 40 hari. Mesisan blok-blok. Botol. Iya. Bagus. Iki malaikatnya belajar matematika di mana ini? Jadi begini, itu kan kias. Artinya apa? Bahwa orang yang minum alkohol itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Ya sudah, selama dia minum nggak diterima sama Allah 40 hari. Lah saya pernah ditanya, Bu, inilah konsep keadilan yang sebenarnya dalilnya sama, tetapi prakteknya berbeda. Saya ketika ngaji di klub malam, Ibu Mia, itu anak-anak tanya, bah bener nggak? Orang yang minum alkohol, khamr, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Iya bener. Lah bagaimana dengan kami? Saya bilang itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Lah kalau nunggu nggak minum sholatnya kapan? Wong bendino kamu mabuk, malah tebe lo ketua pangunci. Hai. Assalamualaikum, Bang. Paguyuban ngunjuk cium, tiap hari minum, maka sholatlah walaupun kamu masih minum. Jangan berhenti sholat kalau kamu maksiat, maka sholatlah walaupun kamu maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu masih maksiat. Walaupun STMJ sholatnya terus, mabuknya jalan. Itu mabuknya aja nggak berhenti kok sholatnya berhenti. Tuh dengerin. Nah, makanya suami jangan suruh minum. Dulu anak-anak kafe itu sama saya begitu pengajian Bu begini. Sekarang mereka semuanya begini. Masya Allah. Kenapa kamu bilang alhamdulillah? Sholat. Dulu begini pakai botol, sekarang pakai galon. Mungkin ada pertanyaan dari studio. Sebelum dikasih pertanyaan, kita akan mengenalkan nih. Jadi sekali lagi untuk bisnis Go Digital dengan mitra handal, keuntungannya itu hanya dalam 1 genggaman tangan aja. Bisa buat bayar apa aja. Nah, ingat ya. Jadi kalau misalnya mau lebih nyaman dengan online, isi pulsa, voucher games, beli materai elektronik kapan aja, di mana saja, kapanpun, every time, everywhere. Ingat cuma 1, yaitu FinPay. Make it so easy. Lanjut, Mas. Ayo. Oh, gak Nggak perlu ragu lagi, isi BBM pakai My Pertamina untuk kendaraan kesayangan Anda. Karena apa? Banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Mulai dari kemudahan pembayaran cashless, poin di setiap transaksi, dan jumlah transaksi yang dibayarkan sudah otomatis sesuai dengan jumlah liter BBM yang kamu beli. Untuk itu, banyak untungnya pasti My Pertamina. Oke, saatnya kita akan berlari ke ibu-ibu. Ibu-ibu Dari bagaimana? Ngawi, ayo Ngawi. Ngawi. Penggone Yudo. Aku kelingan katanya berjanji gitu. Biyen aku sebeta suwe-suwe mlumah kan. Susi wegah. Oh, wegah. Rumah. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Dok. Saya mau tanya. Namanya siapa? Saya Widi, Mbah. Widi. Kayak penyanyi itu ya, Ebitri itu ya. Widi, Nola. Terus, apa Dok pertanyaannya? Ya. Kalau poligami itu kan dibolehkan, Mbah, di agama. Terus? Lah, apakah keadilan untuk istri kedua itu bisa diperjuangkan di pengadilan? Maksudnya haknya itu apa bisa disamakan dengan istri pertama, Mbah? Oke. Apakah kamu korban poligami? Lah, syarat untuk menikah lagi, undang-undang mensyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama melalui pengadilan agama bahwa si A mengizinkan kepada suaminya si B untuk menikah dengan si C, tertulis. Persoalannya adalah kalau nikah siri nggak ada kewajiban untuk minta izin kepada istri. Itu yang kemudian sering digunakan celahnya oleh para suami yang codot-codot itu. Mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan adalah mas kawin lagi. Mas kawin yang paling dibenci perempuan adalah mas kawin lagi. Manusia itu punya berapa sendi? Sendi? Manusia itu punya berapa sendi? Sendi kok 1 gila. Sendi banyak.
Manusia itu punya 300 sendi dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Silakan Bu, silakan. Silakan. Yang rasa sendiri, yang rasa sendiri. Yang sendiri tadi loh. Bu, ayo Bu yang sendiri. Kita tos. Kok malah duding-dudingan? Apa? Kalau nggak ada, selanjutnya mau saya tutup. Itu. Maka Bu. Bagus. Oh belum. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asia, Bah. Ya Siti. Iya. Saya mau tanya, Bah. Apa kita kan dari Nabi Adam ya? Kamu dari Nabi Adam? Tua banget kamu. Ini, Bah. Dari dulu kita kan sekarang itu kan kita terdiri dari beberapa bahasa. Nah, untuk yang dulu waktu itu apa memang sudah terdiri dari bahasa itu atau gimana, Bah? Atau Nabi Adam bisa semua bahasa begitu ya? Kayaknya gitu. Mbahmu kayaknya begitu. Malah kayaknya. Pertanyaannya. Ini pertanyaannya ekstrim banget ini. Ekstrim. Bu, ayatnya kan jelas. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian dari jenis laki-laki dan perempuan kami jadikan apa? Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tergantung mereka bergeraknya kemana. Ada yang bergerak ke timur, ya dari timur jauh. Ada yang bergerak ke timur tengah, jadi orang Arab. Bergerak ke Indonesia, jadi orang Jawa, orang Sunda dan lain sebagainya. Kan menyebar, Bu. Bukan kok Nabi Adam bisa semua bahasa, ya enggak. Anak itu kan menggunakan bahasa ibunya. Lah ibunya pakai bahasa Inggris, ya anaknya pasti ngomongnya bahasa Inggris. Tapi yang jelas orang Inggris nggak bisa ngomong terima kasih. Nggak bisa, kan bisanya thank you. Oh iya. Telat Wah, ranyanda. Angel. Bu, kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Kucing sikile papat. Cat bien. Catspor katanya catspor. Jadi anak itu lahir, dia akan menggunakan bahasa ibunya. Lah, anaknya Nabi Adam kan dulu berpasang-pasangan. Sekali lahir 4, 2 gitu kan akan langsung berpasang-pasangan kembar. Lah, mekanisme keadilan Allah itu luar biasa loh. Jadi anaknya Nabi Adam itu kalau yang cowoknya ganteng, nikah dengan ceweknya yang jelek untuk perbaikan keturunan. Tapi kalau cowoknya jelek, istrinya cantik. Makanya kan TB wajahnya jelek, insya Allah istrinya remuk. Ya Allah. Remuk kok dilem ya. Ibu Kajati punya anak cewek yang cantik. Iya. Mau ngapain? Mau jadi pembantunya saya. Maka kita harus bisa banyak mengambil pelajaran dari tadi yang disampaikan Ibu Mia, Ibu Kajati kita, bahwa memang keadaan itu nggak harus sama. Kita punya anak 4, yang satu kuliah, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD, berangkat sekolah dan kuliah bareng. Apakah uang sakunya berbeda? Tentunya berbeda. Yang kuliah jauh lebih besar daripada yang SMP. Itu bukan berarti tidak adil, tapi sesuai dengan porsinya. Mudah-mudahan Indonesia dianugerahi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Sudah masuk waktu imsak, kita tutup dengan doa niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu Soma Ghodin An Adai Fardi Syahri Ramadana Hadihi Sanati Imanan Wahtisaban Fardolillahi Ta'ala. Sekali lagi Bu Kajati matur nuwun, sehat-sehat selalu nggih Ibu. Atas hadirnya matur nuwun. Terima kasih Ibu. Jangan lupa kalau ada acara ingat kita berempat. Promo nang TV. Makasih sekali lagi untuk Telkom Indonesia dan juga untuk Pertamina. Insya Allah besok kita akan sahur bersama lagi dalam acara apa Ibu-Ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Assalamualaikum.